kepada yang terhormat Bapak Natalius PG SIP, disilakan. Adil Katalino Bacurami Kasaruga Basengat Kajubata. Adil Katalino Bacurami Kasaruga Basengat Kajubata. Adil dan sejahtera. Amin. Hati kita menuju ke surga. Amin. Kepada siapa? Kajubata. Kajubata Tuhan. Harus. Ya, harus. Yang saya hormati, yang saya muliakan dan saya banggakan, Pangalangkok Jila, Pangeran Jila, Panglima Jila. Saya baru menjadi pati. Ya, Panglima Jila yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Ketua Umum TBBR beserta jajaran pengurus DPP TBBR yang saya muliakan, para pati pasukan merah TBBR yang saya hormati, para mangku ketua TBBR se-Tanah Dayak yang saya hormati, para panglima pasukan merah TBBR yang saya hormati, semua yang pemangku bergelar adat Tanah Dayak yang saya hormati, baik itu yang ada di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Seluruh anggota TBBR dalam negeri dan luar negeri yang saya hormati dan saya muliakan. Selamat siang. Siang. Yang saya hormati Bapak Dudung Abdurrahman, Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, ya, staf khusus Presiden bidang pertahanan dan keamanan, semua forum komunikasi pimpinan daerah yang hadir di tempat ini, para pejabat daerah dan para pejabat pusat, saya terus terang merasa bahagia dan terhormat. Hari ini saya mendapat gelar Pati Nagari Binua Tarabit. Pati negara benua terbit, matahari terbit. Betul. Suatu gelar yang mungkin matahari dan bulan itu melekat kepada saya. Bintang itu melekat kepada saya. 5 tahun yang lalu saya dikasih gelar di bagian selatan. Raijua, Sabu Raijua, kutub selatan Indonesia. Dan juga kutub selatan benua. Ya. Mereka berikan gelar Mahari Natana, seorang bintang ya dari selatan. Seorang matahari dari selatan. Hari ini saya dikasih gelar Pati Nagari Binua Terbit, dari paru-paru pusat matahari terbit di dunia. Jadi Pak Panglima, saya ini pintar sekali. Panglima tahu dari mana ini? Matahari. Jadi nama saya Mahari Natana. Itu dari Sabu Raijua. Ya,
sekarang saya dapat pati Binua Tarabik, Pati Nagari Binua Tarabik. Saudara dan saudari sekalian, sebuah gelar kehormatan yang menempelkan kepada saya, diberikan kepada saya, tidak sekedar amplop, tidak sekedar lem yang tempel, tapi saya meyakini melalui sebuah prosesi yang panjang, sebuah perenungan yang panjang, sebuah ritualitas yang panjang. Ya, pasti pemangku-pemangku adat di Binua Terbit, Nagari Binua Terbit, pemimpin-pemimpin dan putra-putri Binua Terbit berkomunikasi kepada Tuhan, Kajubata. Pasti berkomunikasi kepada alam dan berkomunikasi kepada sesama manusia. Memuliakan Tuhan, menyayangi alam, dan mencintai sesama manusia. Hasil komunikasi dan inspirasi menghadirkan, memberi penghargaan dan penghormatan kepada salah satu putra Indonesia yang bernama Natalius Pigai dengan nama Pati Nagari Binua Tarabik. Ini tidak menjadi sekedar baju biasa, tidak hanya sekedar kulit, tapi gelar ini menembus relung hati yang paling dalam. Dia akan tersimpan dalam sanubari. Dan hari ini juga di hadapan saudara-saudara sekalian, saya telah menjadi warga Dayak. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Karena itu ketika alam Dayak disakiti, sudah pasti Menteri HAM juga tersakiti. Alam Dayak diinjak, pasti Natalius Pigai diinjak. Ketika bumi Dayak teraniaya, pasti juga Natalius Pigai ikut teraniaya. Saudara dan saudari sekalian, ya, saya merasa kita memiliki tugas yang sama untuk menjaga alam, melestarikan alam, mencintai manusia, dan mencintai Tuhan di tempat ini. Dimulai dari kampung ini, dari tempat ini, di mana kita diberi gelar dari negara ini, negara Nagari Binua Terbit, saudara-saudara sekalian. NKRI menjadi kuat karena apa? Dia berdiri di atas nagari-nagari di Republik ini. Salah satu nagari tiang penyangga bangsa adalah Nagari Binua Terbit. Pemimpin-pemimpin negara ini kuat dan hebat. Panglima-panglima bangsa ini kuat dan hebat. Pati-pati bangsa ini kuat dan hebat. Karena ada pati-pati yang ada di seluruh Nusantara. Salah satu pati yang menopang pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, kehidupan bangsa, ketentraman adalah Panglima Jila dan semua anggota. Itulah salah satu sumber pertahanan dan keamanan kita, saudara sekalian. Itulah salah satu pemimpin yang menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Pemimpin yang menjaga keselamatan nyawa manusia di bumi Borneo ini.
pemimpin yang mempersatukan persatuan dan kesatuan, pemimpin yang humanis, pemimpin yang mencintai, egaliter, yang bisa melindungi semua tanah air di tanah Borneo maupun juga seluruh rakyat Indonesia. Saudara dan saudara sekalian, tadi Panglima Jila menyampaikan tentang beberapa persoalan. Salah satunya adalah masalah tentang bagaimana korporasi, bagaimana oligarki, bagaimana pembangunan yang baik. Saya amat setuju. Sebelum saya berpikir yang pembela kemanusiaan hanya Natalius Pigai dan para aktivis kemanusiaan. Ternyata Panglima Jila adalah pembela kemanusiaan. Saya merasakan semacam sebuah tekanan yang menyerang saya. Salah satu tekanan itu adalah tekanan magnet kemanusiaan yang muncul dari bibir Panglima Jila. Saya ingin sampaikan ada 7 hal yang harus dilakukan oleh para pemimpin, ya, oleh para penguasa termasuk saya, termasuk Pak Profesor Dudung, oleh para pemangku bisnis maupun juga kelompok-kelompok yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha, industri atau pembangunan. Ada 7 langkah. Saya mau mulai dari satu cerita. Seekor burung, ya, salah satu yang mereka harus miliki, harus diberikan secara tuntas. Semua hak sebagai pekerja harus dipenuhi. Setuju? Setuju? Itu demi adil, kata Lino. Itu perintah Kajubata. Lalu yang berikut, dalam mengembangkan usaha tidak boleh menggeserkan, menghilangkan, memberangus nilai budaya dan tatanan yang dianut oleh pemilik negerinya. Pemilik negeri itu siapa? Kita siapa? Pemilik negeri adalah siapapun yang memiliki secara turun-temurun di sebuah wilayah atau yang memiliki sertifikat hak milik. Cuma 2. Orang yang tidak memiliki sertifikat hak milik berarti dia adalah pemilik leluhur tanah itu. Kalau orang yang bukan pemilik leluhur tanah itu, maka dia memiliki sertifikat hak milik. Selain dari itu adalah penumpang. Bukan. Setuju? Mereka bukan. Kemudian posisi negara di mana? Posisi negara adalah menguasai wilayah. Pemiliknya siapa? Rakyat. Pemiliknya siapa? Pemilik sertifikat. Negara posisinya di mana? Negara menguasai bumi, air, dan semua sumber yang ada di dalamnya. Kekuasaannya negara, otoritasnya negara, tapi pemiliknya rakyat. Atau mereka yang memiliki sertifikat hak milik, atau hak guna usaha, hak guna bangun. Jelas nggak? Jelas. Itu sudah. Saudara-saudara sekalian,
Karena itu nilai budaya tidak boleh digeserkan. Perusahaan yang hadir maupun juga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sejatinya adalah melestarikan budaya dan melindungi budaya dari ancaman pemberangusan terhadap budaya yang ada. Tugasnya bukan memberangus, tapi melindungi dan melestarikan. Setuju? Kalau perusahaan datang, kalau pemerintah datang, bangunlah rumah adat Dayak. Saya kan Menteri HAM. Sudah tahu kan kalau Menteri HAM? Coba kalau saya Menteri yang lain, BUMN misalnya. Jadi gitu, melestarikan, melindungi. Kalau melindungi siapa? Ya Menteri HAM di sana. Ketika ada ancaman terhadap nilai budaya, Menteri HAM. Tapi melestarikan dan membangun rumah adat siapa? Pemerintah. Menteri HAM nggak bisa. Dari mana? Menteri BUMN. Jadi ada dua. Jadi ketika ada ancaman pemberangusan nilai budaya, ya tempat. Kalau Anda tidak menguntungkan rakyat, untuk apa Anda datang? Tujuan dan niatnya apa Anda memutuskan untuk injak di bumi Borneo? Kalau tidak untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau tidak bermaksud untuk adil, kata Lino. Untuk apa Anda datang? Itu karena itu masyarakat harus untung, bukan masyarakat buntung. Setuju ya? Yang kedua, negara harus untung. Karena penguasa wilayah, bumi, alam, dan segala isinya dikuasai oleh negara. Maka negara harus untung. Jadi selain rakyat untung, negara harus untung. Ya, jangan negara buntung. Banyak perusahaan-perusahaan, tapi bayar pajaknya enggak. Ketika ditanya ada 28 perusahaan, bayar pajak ternyata 27 juta dari 28 perusahaan. Untuk apa perusahaan tambang untuk kawati? Ini bukan di bumi Dayak ya. Ini di salah satu wilayah di Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara, ini peristiwa di Nusa Tenggara. Ada 28 perusahaan mangan. Saya tanya Bupati, ya adanya berapa? 27 juta. Itu dalam setahun. Oh setahun. Terus gimana? Kenapa kamu izin 28 perusahaan yang masuk? Negara tidak untung, yang ada buntung. Yang ada Anda dengan masyarakat berantem. Di Kalbar juga ada tuh. Karena itu maka negara harus untung. Yang terakhir kita tahu perusahaan juga harus untung. Nah mungkinlah perusahaan itu dia investasi kalau dia tidak ingin untung. Tapi keterbukaan, saudara-saudara sekalian harus taruh di tengah-tengah. Ini kalian, ini buat negara, ini buat saya. Jujur itu sakit kan? Sakit. Sakitnya kalau jujur. Sakit. Ke rumah sakitnya kalau jujur. Tidak. Ke liang kuburnya kalau jujur. Tidak. Jujur saja. Oke? Jujur. Itu yang kedua. Saudara-saudara kalian ada tadi 7 hal sudah dicatat ya. Sekarang yang kedua tadi Panglima Sila sampaikan tentang ada kasus tentang tanah dan kriminalisasi. Kantor Kementerian HAM siap untuk menerima semua laporan. Apakah soal tanah,
atau soal kriminalisasi. Tapi saya kasih catatan ya, saya mau jujur. Saya kan bilang jujur tidak menyakitkan. Begitu ada laporan masuk ke polisi sampai di pengadilan, saya tidak diberi kewenangan karena saya eksekutif bagian dari pemerintah. Nanti pemerintah dianggap intervensi hukum. Tapi belum masuk ke pengadilan, cepat-cepat kasih ke saya. Saya tangani sebelum masuk pengadilan. Beres. Kalau menjadi urusan agraria, saya bereskan di agraria. Kalau menjadi urusan kehutanan, saya bereskan di kehutanan. Kalau menjadi urusan pertanian, saya bereskan di pertanian. Tapi begitu masuk sudah ditahan sekarang dikriminalisasi di pengadilan, saya nggak bisa. Karena saya harus jaga martabat dan wibawa pemimpin presiden kita. Karena tidak boleh menyeberang ruang kamar lain. Kami kamar eksekutif. Jadi ketika masuk ke yudikatif dianggap negara intervensi. Saya adalah anak buah prajurit presiden yang harus menjaga martabat presiden. Dan mungkin saya tidak akan bisa proses kalau sudah masuk di polisi sampai pengadilan. Tapi sebelum masuk polisi pengadilan, kalau ada kesalahan-kesalahan dari kementerian lembaga terkait atau perusahaan datang, saya bantu. Tapi bahwa saya akan menyelesaikan semua masalah, ya itu tidak bisa saya janji. Tapi bisa saya bantu. Tugas saya untuk membantu saya. Soal kriminalisasi, kalau sudah dilaporkan ke polisi atau pengadilan, mungkin saya tidak. Tapi kriminalisasi, mungkin baru ancaman pelaporan, baru mau memulai kriminalisasi, nangkap orang, datang langsung ke saya. Oleh karena itulah, maka meskipun saya punya kantor wilayah di seluruh Indonesia, Menpan RB kasih saya 20 kantor wilayah. Di di Tanah Dayak ada 3 kantor wilayah. Kalimantan Timur, Tengah, dan Selatan. Kalimantan Utara dan Barat belum dapat. Karena bukan saya yang bangun, tapi Menpan RB yang kasih. Yang karena yang bikin kantor di tempat ini Menpan RB berdasarkan